anjing. Anjing di situ dianggap suci. Di Nepal tentunya dan Tihar ada festival Hindu yang diselenggarain selama 5 hari buat anjing. Sedangkan di hari kedua tahun baru Cina merupakan hari kelahiran anjing dan juga dilakuin sebaik mungkin. Nah, pada masa Yunani kuno, anjing juga dianggap sebagai dewa Anubis yang merupakan dewa dunia bawah. Anjing loh, terhormat itu. Halo men, balik lagi bareng gue Fildi. Di kesempatan kali ini gue bakal ngajak kalian buat ngebahas suatu negara yang terkenal. Seperti halnya lagu-lagunya yang familiar banget di telinga kita, mega bintangnya, bahkan filmnya juga pasti di antara kalian sengaja atau nggak sengaja pasti pernah nonton men. Mulai dari film romantisnya, film superhero-nya, dan juga filmnya yang anti gravitasi dan super duper slow motion gitu guys. Nah, bahkan pasti pernah di antara kalian yang gak sengaja nonton seputar video yang nunjukin pedagang-pedagang street foodnya yang anti mainstream cuy. Yang kalau bikin itu langsung pakai tangan aja gitu, gak pakai alat apapun, langsung diobok-obok. Dan gak cuma itu, gue juga bakalan ngulas seputar budaya-budaya unik negara ini. Mulai dari tarian di setiap acara-acara sampai cara mereka beragama. Oke men, sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, alangkah baiknya jangan lupa buat klik subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan juga klik like-nya juga kalau misalnya kalian suka dengan video bahasan kali ini. Oke, buat cerita lengkapnya, langsung aja kita bahas beberapa fakta menarik dari negara tetangga kita yang masih se-Asia ini di Fildi Story. Oke men, sebelum kita lanjut ke cerita intinya, alangkah baiknya kita kenali dulu nih tentang geografis negara India ini. India dengan nama resmi Republik India, orang setempat nyebutnya Bharat Ganarajya, adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dan juga berbentuk republik konstitusional di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km dan bagian dari anak benua India. Negara ini berbagi perbatasan dengan Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, Nepal, Bangladesh, Bhutan, dan juga Myanmar. Nah, Maladewa, Sri Lanka, Laksadwipa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan cuy. Jadi ini termasuk negara tetangga kita ya, masih sebelahan secara laut gitu loh. Nah, kita juga sempat dengar kalau negara India katanya bakal ngerubah nama resminya yang awalnya India jadi negara barat kan. Nah, ternyata ini tuh bukan nama yang baru cuy, melainkan ini emang nama asli bagi negara itu sendiri yang disebutin sama penduduknya. Jadi niat mau ngerubah itu bukan ngerubah beneran, tapi mau ngegantiin nama resminya yang awalnya India jadi nama barat seutuhnya. Karena nama itu tuh cuma nama warisan dari negara penjajahannya cuy, yaitu Inggris. Nah, niatnya mau ganti nama internasionalnya. Contoh kecilnya aja, ada suatu suku atau bahasa yang sering kita dengar namanya suku Bugis ya di Sulawesi, atau bahasa Bugis gitu kan. Nah, ternyata warga aslinya nyebut nama suku atau bahasanya mereka itu bukan Bugis, tapi Ugi. Ya, Ugi doang. B sama S-nya kagak ada. Nah, nama Bugis itu cuma namanya resminya secara nasional, tapi secara lokal mereka nyebutnya Ugi. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu istilahnya. India itu sebenarnya barat gitu. Nah, dari segi pemeluk agama di negara ini, mayoritas penduduknya di India itu beragama Hindu. Hampir 80%. Islam 15%, Kristen 3%, Sikh 2%, dan sisanya Buddha yaitu nggak sampai 1%. Ada juga Jainisme dan juga lainnya. Nah, sensus penduduk India tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk India sudah mencapai 1,2 miliar. Itu kan 2011 cuy. Nah, sensus terbarunya tuh India udah ngalahin jumlah penduduk dari negara tetangganya yaitu Tiongkok yang dulunya 1,4 miliar jiwa, sekarang udah disalib jumlahnya. Selain itu India punya hari raya lainnya juga. Hari libur resmi ada 9 sampai 12 negara, bergantung kepada masing-masing negara bagian. Nah, arsitektur India juga melambangkan kebinekaan budaya India. Di antaranya termasuk monumen megah seperti Taj Mahal. Dan India Selatan merupakan campuran dari tradisi kuno dan tradisi lokal dari berbagai wilayah di India. Ada musik India juga nih, mencakup berbagai jenis musik daerah dan musik tradisional. Musik tradisional India secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis. Musik tradisional Hindustani dari India Utara, Karnataka dari India Selatan, dan berbagai variasi darinya yang muncul di berbagai musik daerah di India.
Ada musik filmi, ada musik rakyat India merupakan bentuk-bentuk musik pop yang telah terjadi bentuk musik daerah gitu cuy. Musik yang dibawakan kelompok baul berakar pada tradisi sinkretisme dan merupakan contoh musik rakyat yang dikenal saat itu. Karena India juga terdiri dari bentuk-bentuk tari klasik dan tari rakyat. Di antara tari rakyat India yang dikenal luas misalnya ada Bhangra dari Punjab, Bihu dari Assam, Chau dari Benggala Barat, Jharkhand dan Sambalpuri dari Orissa, serta Gommar dari Rajasthan. Akademi Musik Tari dan Drama Nasional India telah mengakui 8 bentuk tari sebagai tari klasik India dan dipengaruhi unsur-unsur mitologi Hindu gitu. Nah, ke-8 dari tari klasik India yang dimaksud adalah Bharatanatyam dari Tamil Nadu, Kathak dari Uttar Pradesh, Kathakali dan Mohiyaattam dari Kerala, Kuchipuli dari Andhra Pradesh, Manipuri dari Manipur, Odissi dari Orissa dan Satriya dari Assam. Ada juga teater di India yang memadukan musik, tari dan dialog pakai skenario atau improvisasi. Nah, India punya industri film terbesar di dunia, apalagi kalau bukan Bollywood. Bollywood memproduksi film-film Hindi yang laris banget. Nah, industri film Bollywood pusatnya di Mumbai dan telah jadi industri film paling produktif di dunia. Nah, bentuk-bentuk awal sastra India berbentuk sastra lisan yang kemudian dijadiin sastra tertulis. Nah, sekarang kita bahas tentang ritual-ritual keagamaan di India yang dalam ajarannya sering libatin hewan-hewan tertentu yang dianggap jelmaan atau simbol dari reinkarnasi para dewa-dewi. Nah, apa aja sih hewannya yang dianggap sebagai jelmaan para dewa-dewi itu? Oke, langsung aja kita bahas. Manusia hidup berdampingan dengan hewan yang ngebantu menjaga ekosistem alam di dunia. Gak cuma berperan buat ngejaga habitatnya. Hewan-hewan tersebut juga ternyata juga dianggap suci oleh agama dan budaya tertentu. Seperti contohnya Hindu gitu. Nah, hewan yang dianggap sebagai hewan suci mayoritas merupakan hewan liar yang juga dilindungi. Nah, di India, gajah merupakan hewan suci. Hal ini dikarenakan gajah dicintai dan disembah oleh pemeluk agama Hindu. Hewan ini dianggap sebagai reinkarnasi hidup dari salah satu dewa terpenting mereka, yaitu Dewa Ganesha. Kalau nonton film Krishna pasti pernah denger ya nama ini ya. Nah, Ganesha merupakan dewa berkepala gajah yang menunggangi seekor tikus kecil. Gajah juga dihormati karena merupakan lambang ketenangan, kekuatan, kebijaksanaan, dan juga loyalty. Tapi sapi dianggap sebagai makhluk yang penting banget dalam berbagai kepercayaan seperti Hindu, Jainisme, dan juga Zoroastrianisme. Meskipun begitu, sapi bukanlah dewa dan juga tidak disembah sih. Ya, nggak disembah sih. Cuma umat Hindu nganggapnya sapi sebagai simbol kehidupan yang suci, yang mesti dilindungi dan dihormati. Sapi dianggap suci dalam agama Hindu di India. Mereka percaya bahwa setiap sapi mengandung 330 juta dewa dan dewi. Dalam agama Hindu kuno, sapi muncul sebagai Kamdenu yang memenuhi semua keinginan. Tanduknya melambangkan kitab suci Hindu kuno atau Weda dan 4 tujuan hidup, kekayaan materi, keselamatan, dan keinginan. Nah, selain itu, masyarakat kuno seperti Mesir, Romawi, Yunani, dan Israel juga menghormati sapi. Jadi bukan cuma India doang ya yang kayak muliain sapi gitu. Ketiganya kucing. Kucing dianggap sebagai teman suci bagi orang Mesir kuno. Kucing ngebantu ngejaga rumah bebas dari tikus dan ular berbisa gitu. Jadi suci banget gitu ya menurut agama-agama mereka yang mencayai hewan itu sebagai jelmaan dewa. Ini ada lagi nih, anjing. Anjing di situ dianggap suci. Di Nepal tentunya dan Tihar ada festival Hindu yang diselenggarain selama 5 hari buat anjing. Sedangkan di hari kedua tahun baru Cina merupakan hari kelahiran anjing dan juga dilakuin sebaik mungkin. Nah, pada masa Yunani kuno, anjing juga dianggap sebagai dewa Anubis yang merupakan dewa dunia bawah. Anjing loh, terhormat itu. Hewan yang dianggap suci selanjutnya adalah ular. Di India ada festival ular yang disebut Nag Panchami. Ular dianggap sebagai hewan suci karena dewa Siwa pakai ular di lehernya. Sedangkan di Amerika Utara nih, orang Hopi ngelakuin tarian ular buat minta kesuburan alam. Jadi kalau misalnya ada kemarau gitu, mereka tuh pakai pemujaan versi ular gitu. Nah, keenamnya ada harimau. Di Korea, harimau dianggap sebagai simbol keberanian dan dipercaya dapat mengusir kejahatan. Selain itu, harimau umumnya dipuja sebagai penjaga hutan, sebagai pemberi, pelindung, penjaga, perantara antara langit dan juga bumi. Jadi
Itulah beberapa budaya tertentu yang memandang harimau sebagai pemberi keseimbangan, kedamaian, dan kesuburan. Nah, ketujuh nih, monyet dianggap suci lagi karena monyet dihormati dalam tradisi agama Buddha, Hindu, dan Shintoisme. Ada Dewa Hanuman yang merupakan dewa monyet yang paling nonjol dalam agama Hindu. Nah, di Bali terdapat hutan kera suci yang memiliki populasi besar kera pemakan kepiting. Kera-kera itu juga tinggal di antara pura. Nah, jadi itulah geng 7 hewan yang dianggap suci oleh beberapa kepercayaan. Nah, selain itu, kuil-kuil di India Selatan mengikuti budaya agama yang cukup ketat yang mendefinisikan ibadah, tradisi, ritual, dan protokol. Mengacu pada pakaian yang lebih tradisional nih, sari dikenakan oleh wanita di seluruh negeri. Tapi salwar kamis atau churidar umum terjadi di India Utara. Pria hampir selalu pakai celana, kemeja, dan juga kurta. India Timur Laut secara resmi dikenal sebagai Northeastern Region, adalah wilayah paling timur India yang mewakili divisi administratif, geografis, dan politik negara tersebut. Ini terdiri dari 8 negara bagian, ada Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, dan Tripura. Nah, umumnya dikenal sebagai Seven Sister dan negara bagian saudara Sikkim. Nah, bagaimana sejarahnya mengapa wilayah ini tuh bisa masuk ke kawasan ini ya cuy? Ya tentunya karena penjajah sih. Oke, kita bahas pembentukan negara-negara bagian India Timur Laut. Pada awal abad ke-19, kerajaan Ahom dan kerajaan Manipur jatuh dalam invasi dari Burma. Akhirnya dari peristiwa perang Inggris-Burma pertama tersebut menjadikan seluruh wilayah India Timur Laut berada dalam kontrol Britania. Jadi dikuasai Inggris gitu. Pada periode kolonial, India Timur Laut jadi bagian dari Provinsi Benggala dari tahun 1839 sampai dengan 1873. Setelah wilayah Assam jadi provinsi tersendiri, tapi Sylhet termasuk di dalamnya. Setelah India merdeka dari penguasaan Britania Raya, wilayah Timur Laut dari India Britania terdiri atas Assam atau Princely State, Manipur, dan Tripura. Selanjutnya, wilayah negara bagian Assam dimekarkan menjadi 5 negara bagian, yakni Nagaland pada tahun 1963, Meghalaya tahun 1972, Arunachal Pradesh pada tahun 1975, beribu kotakan di Itanagar dibentuk pada 20 Februari 1987, dan Mizoram pada tahun 1987 juga. Manipur dan Tripura menjadi wilayah persatuan dari tahun 1956 hingga 1972, ketika wilayah tersebut menjadi negara bagian sepenuhnya. Nah, total India Timur Laut adalah 46 juta jiwa dan 68% diantaranya tinggal di Assam aja. Assam juga memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, yaitu 397 orang per kilometer persegi dibandingkan rata-rata nasional terbesar 382 orang. Tingkat melek huruf di negara bagian di kawasan Timur Laut, kecuali di Arunachal Pradesh dan Assam, lebih tinggi dari rata-rata regional sebesar 74%. Nah, berdasarkan sensus tahun 2011, Meghalaya mencatat pertumbuhan populasi tertinggi sebesar 27,8% di antara seluruh negara bagian di kawasan ini. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional terbesar 17,64%. Sementara Nagaland mencatat angka terendah di seluruh negeri dengan negatif 0,5%. Kenapa kawasan India Timur Laut merupakan sebuah kawasan linguistik dalam konteks nasional India? Dengan sekitar 220 bahasa yang dipertuturkan dan berasal dari 3 rumpun bahasa, yakni Indo-Eropa, Sino-Tibetan, dan Austrik. Mengenal orang India Timur Laut bermata sipit kerap jadi korban rasisme di negeri sendiri. Jadi orang India Timur Laut tuh matanya tuh sipit-sipit kayak orang Cina gitu ya. Intinya di India Timur Laut itu orangnya itu agak berbeda dengan India Utama. Mereka kulitnya putih, matanya sipit. Jadi mereka tuh kena rasisme dari berbagai orang India Utama. Misalnya orang dari India Timur Laut itu merantau ke India Utama, ke Delhi mungkin. Terus mereka tuh jadi kena rasisme karena mirip orang Cina, yang mana Cina itu adalah negara rivalnya. Nah, seringkali ada berita buruk tersinar mengenai tempat indah ini seperti ledakan bom, penculikan, dan lain-lain. Namun mereka tidak pernah membicarakan keindahan dan kebaikan orang-orang di sana. Oke men, itulah beberapa fakta tentang negara India yang barusan aja kita bahas. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah berkunjung ke channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran cerita dari kalian, jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah buat referensi gua di video selanjutnya. Oke, makasih. Bye.